Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa qaidil ghurril muhajjalin وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويستحيل ضدها عليهم وجائز كالأكل في حقهم ويستحيل dan mustahil ضدها kebalikannya sifat-sifat yang empat daripada sifat amanah, siddiq, tabligh dan fatanah alaihimi atas mereka para nabi wajaizun dan boleh kal akli seumpama makan fi haqqihimi pada hak mereka para nabi. Nah, kesimpulannya bahwa sifat-sifat kemanusiaan yang umum terjadi pada manusia daripada sifat-sifat yang tidak mengandung kerendahan atau kehinaan di dalamnya, maka yaitu boleh terjadi pada para nabi. Seperti dicontohkan di sini adalah makan. Kalau dalam Jawharutut Tauhid kal jima'i fil hilli, seperti bersetubuh dalam keadaan halal, ya tentu otomatis. Termasuk juga sifat-sifat kemanusiaan lainnya seperti memiliki keturunan, termasuk merasakan capek gitu. Termasuk juga sakit daripada sakit yang tidak menjijikan dan tidak menjadikan mereka meninggalkan tugas dakwah. Termasuk tidur walaupun dengan sifat yang berbeda dengan umumnya manusia. Oleh karena tidurnya para nabi adalah memejamkan matanya, tetapi hati mereka senantiasa dalam keadaan terjaga. Jadi hati mereka tidak pernah tidur walaupun matanya tertidur. Karena para nabi itu senantiasa dalam keadaan meningkat. Iman mereka tidak ada yang kus. Tidak ada berkurangnya, terus dalam keadaan naik dan meningkat. Kita di dalam Jawharutut Tauhid dapati dan mempelajari bait mengatakan warujjihat ziyadatul imani bima tazidu ta'atul insani wa naqsuhu bi naqsiha wa qila la khulfa kadza qad nuqila. Ini berlaku ziyadatul iman wa nuqsanuhu, bertambahnya iman dan berkurangnya adalah pada umumnya umat Islam. Adapun bagi para nabi, maka mereka senantiasa imannya bertambah terus, tidak berkurang.
Nah, kemudian di sini dituliskan oleh Syekh Jamil Halim rahimahullah beberapa catatan penting terkait apa yang boleh terjadi para nabi dan apa yang mustahil atas mereka. Qala al-imamu, telah berkata oleh al-imam al-Harari radhiyallahu anhu, sabqul lisani, bermula sabqul lisan, salah ucapan. Sabqul lisan itu hendak mengatakan A, yang keluar dari mulutnya B tanpa dia inginkan. Nah, itu namanya apa? Sabqul lisan, salah mengucapkan. Yastahilu, itu mustahil oleh sabqul lisan alal anbiya'i, atas para nabi, hatta fil umuri dunyawiyyati, hingga dalam perkara-perkara dunyawi, apalagi dalam urusan agama, urusan dunia saja tidak ada para nabi yang sabqul lisan. Liannahu, karena sesungguhnya, law jaza, apabila boleh, alaihim, atas mereka para nabi, sabqul lisani, oleh sabqul lisan, lartafa'atis siqatu, benar-benar terangkat oleh kepercayaan. Artinya hilang, terangkat yang dimaksud hilang, benar-benar hilang oleh kepercayaan, fi sihhati ma yaqulunahu, dalam kebenaran perkara yaqulunahu, yang berkata oleh mereka al-anbiya'u akan ma. Artinya apa? Orang tidak akan percaya dengan apa yang disampaikan oleh mereka kalau umpama para nabi itu dapat terjadi pada mereka oleh sabqul lisan. Walau qala qailun, walau qala, dan benar-benar berkata, qailun, oleh orang yang berkata, indama yuballighuhu, indama yablughuhu, bukan yuballighuhu, harokatnya gitu. Indama, ketika, yablughuhu, sampai, hu, akan qail, kalamun, oleh perkataan, anin nabiyyi, dari Rasulullah, ma yudrina, dari mana kita tahu, nah bahasa kita begitu, dari mana kita tahu, annahu yakunu qalahu, bahwa dia ayakuna, bahwa ada, qalahu, mengatakannya oleh Rasulullah, oleh an-nabihu, akan ma ala wajhi sabqil lisani, di atas segi sabqul lisan, ala wajhi sabqil lisan. Bisa saja bahwa apa yang disampaikan tersebut adalah karena sabqul lisan. Nah, jadi ada orang akan mengatakan begitu, kalau umpama Rasulullah atau para nabi boleh atas mereka adanya sabqul lisan, maka orang-orang akan tidak percaya terhadap perkataannya, karena mereka akan meragukan, ini jangan-jangan dengan sabqul lisan ini. Sawa'un kana al-kalamu, sama halnya ada al-kalamu, oleh perkataan, fi syar'iyyati, dalam perkara-perkara syarak, atau fil 'adiyyati, atau dalam perkara-perkara adat, kebiasaan. Nah, jadi mustahil atas mereka daripada sabqul lisan. Amma sahwu, adapun lupa, falaisa, maka tidaklah mustahilan, mustahil, alaihim, atas mereka. Nah, tetapi di sini ada catatan penting. Yang dimaksud
boleh terjadi lupa di sini adalah dari perkara yang telah disampaikan. Dari perkara yang telah disampaikan, bukan yang belum disampaikan. Penting ini. Yaitu dalam perkara yang telah disampaikan, dan itu pun tidak berlarut-larut, hanya beberapa saat saja. Di sini contohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallama, mengucapkan salam, marratan, suatu waktu atau suatu ketika, min raka'ataini, dari 2 rakaat, fir rubaiyati, dalam salat rubaiyah. Salat rubaiyah itu salat yang 4 rakaat, semacam zuhur atau asar. Itu disebut dengan apa? Rubaiyah. Mislu hadza, seumpama demikian ini, laisa mustahilan, bukan mustahil, ada nabi, atas Rasulullah. Faqad warada, faqad, maka sungguh, warada, telah datang, annahu, sesungguhnya Rasulullah alaihi salamu, qila lahu, qila, dikatakan, lahu, baginya an-nabi, aqusyiratis salatu am nusita ya Rasulullah. Aqusyiratis salatu, apakah telah diringkas as-salatu, akan salat? Maksudnya menjadi 2 rakaat, padahal salatnya harusnya 4 rakaat, tapi setelah 2 rakaat tahu-tahu Rasulullah salam. Aqusyiratis salatu, apakah telah diringkas akan salat? Amnusita, atau dilupakan akan engkau ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu dzalika lam yakun, setiap demikian itu lam yakun, tidak terjadi. Terus bagaimana? Dua-duanya tidak terjadi. Nah, tafsirannya menurut sebagian ulama maksudnya tidak dua-duanya. Tidak dua-duanya saat bersamaan, maksudnya tidak dua-duanya, tidak diringkas, juga tidak dijadikan lupa terhadap Rasulullah. Maksudnya tidak terjadi sekaligus dua-duanya dalam keadaan yang sama. Summa, kemudian, sa'ala, bertanya, ashabuhu, oleh para sahabat ya Rasulullah. Summa, kemudian bertanya, ashabahu, bacanya begitu. Kemudian bertanya oleh Rasulullah ashabahu, akan para sahabatnya Rasulullah, maf'ul bih kedudukannya. Ahaqqun ma yaquluhu dzul yadaini, ahaqqun, ya Rasulullah bertanya, ahaqqun, apakah benar, ma, perkara, yaqulu, yang berkata, dzul yadaini, oleh dzul yadaini, wa huwa, dan bermula dia, dzul yadaini as-sailu, itu yang bertanya. Yang bertanya kepada Rasulullah, aqusyiratis salatu am nusita ya Rasulullah, ini yang bertanya gitu sahabat Nabi, namanya Dzul Yadain. Lalu Rasulullah bertanya kepada para sahabat yang lain, ini benar Dzul Yadain mengatakan gitu bahwa saya salat 2 rakaat? Faqalu, maka berkata oleh mereka para sahabat, na'am, iya. Faqama, maka berdiri oleh Rasulullah, fa'ata, maka mendatangkan oleh Rasulullah, biraka'ataini, dengan 2 rakaat. Ai, artinya ba'da an i'taqada, setelah meyakini oleh Rasul annahu anqasha, bahwa ia Rasul anqasha telah mengurangi. Fahadha, maka bermula ini perkara sahwun, itu lupa, laisa min babi sabqil lisan, bukan dari bab sabqil lisan. Nah, jadi lupa semacam itu mungkin terjadi pada para nabi, tetapi tidak berlarut-larut.
Nah, dan dengan catatan bahwa lupa tersebut adalah dalam perkara yang sudah disampaikan, bukan perkara yang belum disampaikan. Wa hadzal kalamu, dan ini perkataan alladzi hasala, yang terjadi minan nabi, dari nabi, kana qalilan, adalah ia al-kalam qalilan, itu sedikit. Jadi Rasulullah bertanya itu tadi, ahaqqun ma yaqulu dzul yadaini, haqqun ma yaqulu dzul yadain, apakah benar apa yang diucapkan oleh dzul yadain? Hanya segitu aja, sedikit. Fala yamna'u, maka tidak mencegah, dzalika, oleh demikian itu, al-kalam, sihhatal mutaba'ati, kesahan mengikutkan lirraqa'ataini, bagi 2 rakaat. Artinya berikutnya itu tidak mencegah dari tetap sahnya 2 rakaat berikutnya. Kama annahu, sebagaimana annahu, bahwasanya la yushtaratu, tidak disyaratkan, istimraruhu, berlangsung, terus menerusnya, kama, sebagaimana perkara, annahu, bahwasanya la yushtaratu istimraruhu, tidak disyaratkan berlangsungnya, terus menerusnya, istiqbalil kiblati, dalam menghadap kiblat, li sihhati mutaba'atir raka'ataini, bagi sahnya mengikutkan akan 2 rakaat, ba'da tadzakkurihi, setelah mengingatnya oleh Rasulullah. Ya tentu kalau dia terus senantiasa ingat bahwa dirinya dalam keadaan sholat, ya wajib menghadap kiblat. Bahwa Rasulullah berpaling ke hadapan para sahabatnya oleh karena itu tadi lupa, maka itu tidak merusak sholat. Artinya 2 rakaat berikutnya yang ditambahkan oleh Rasulullah itu dianggap sah. Artinya dianggap masih dalam keadaan sholat, diikutkan dengan 2 rakaat berikut. Ya tentu ini adalah syariat dari Rasulullah. Dengan begitu itu Rasulullah mengajarkan kepada kita, dan sebagian ulama juga mengatakan begitu, bahwa lupanya Rasulullah itu untuk tasyri', untuk membuat syariat, untuk menetapkan syariat. Jadi kalau lupa nanti bagaimana? Nah, supaya diikuti nanti oleh umatnya, termasuk semacam ini. Nah, jadi kalau lupa dan belum panjang, dengan ingatnya, maka itu tidak merusak sholat, sahnya sholat. Misalkan setelah salam, padahal dia baru dapat 3 rakaat, misalkan sholatnya sholat isya, imam salam padahal dia masbuk, lalu dia ngikut salam bersama imam, bahkan ikut zikir, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, misalkan begitu. Lantas dia ingat bahwa baru 3 rakaat, berdiri lagi, lanjutin, tambah 1 rakaat, termasuk kata-kata yang sedikit dalam keadaan lupa dengan temannya misalkan, dan dalam keadaan lupa belum panjang, itu juga tidak merusak sholatnya, cukup menambahkan apa yang kurang daripada rakaat dia. Kecuali kalau berbicara sangat panjang, urfan, ini ukurannya ya menurut adat dan kebiasaan. Kalau dianggap panjang sehingga dianggap memisahkan antara tambahan dan sholatnya, maka itu tambahannya itu yang berikutnya tidak dianggap, sehingga dia harus sholat kembali dari awal. Apalagi udah ngopi, udah ngerokok, udah makan 1 piring gitu. Udin baru ingat, kata Udin, lah tadi sholat isya kurang 1 rakaat, nambahin aja 1 rakaat. Lah udah makan, udah panjangan Din,
Ulang lagi di depan Din. Paham Din? Ulang. Oh. Oh, Din. Sifatul bashar, lanjut. Sifatul bashari, sifat-sifat manusia allati tuaddi ila nufuri, yang menyebabkan kepada menjauh, menghindar min da'watil anbiya'i, dari seruan, dari dakwah para nabi. Hadhihi, ini perkara, ini sifatul bashar, mustahilatun, itu mustahil alaihim, atas mereka. Sifat yang menjadikan seseorang menjauh, itu mustahil atas para nabi. Contoh sifat semacam ini apa? Ya banyak. Misalkan penipu itu kan gak ada yang temenin berteman sama dia. Ada yang senang berteman sama penipu? Enggak ada. Kecuali sesama penipu. Sesama penipu saling menipu. Misalkan gitu, dan beberapa contoh lainnya. Nah, jadi sifat-sifat yang menjadikan seorang itu menghindar dari dakwah para nabi, maka itu mustahil ada pada para nabi tersebut. Amma sifatul bashari, adapun sifat-sifat manusia allati, yang ma fiha, tidak ada di dalamnya sifatul bashar, dzalika, oleh demikian itu an-nufur min da'watil anbiya. Hadza, bermula ini perkara sifatul bashar alladhi ma fiha dzalika ay minan nufur, yahsulu, itu terhasil atau terjadi, lahum, bagi mereka para nabi. Intaha. Irsaluhum tafaddulun rahmah lil alamin jallamu lin ni'mah. Irsaluhum, diutusnya para nabi, tafaddulun, itu karunia dari Allah, wa rahmah, dan rahmat, lil alamin, bagi seluruh alam. Jalla, maha agung dia Allah, mulin ni'mah, yang telah mengaruniakan segala nikmat. Nah, jadi utusnya para nabi sebagai rahmat bagi alam ini, sebagai rahmat bagi alam ini. Qala al-Imam al-Harari, telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, Allah Ta'ala ba'asa, telah mengutus al-anbiya'a, akan para nabi, rahmatan, sebagai rahmat, lil ibadi, bagi para hamba, sebagai rahmat bagi para hamba, diutusnya para nabi. Idh laysa fil aqli, idh, karena laysa fil aqli, tidak ada pada akal, ma, sesuatu, yustaghna bihi, yang tidak dibutuhkan, bihi, dengannya, ma, anhum, dari mereka para nabi. Artinya akal itu menetapkan bahwa manusia itu butuh kepada diutusnya para nabi. Mengapa? Li'annal aqlah, oleh karena sesungguhnya akal, la yastaqillu,
tidak berdiri sendiri bima'rifatil asya'il munjiyati fil akhirati, dengan mengetahui perkara-perkara yang menyelamatkan di akhirat. Lah akal kan nggak bisa mencerna praktik sholat bagaimana, jumlah rakaat sholat, belum lagi nanti rukun-rukunnya misalkan. Lalu misalkan praktik puasa bagaimana, praktik haji bagaimana. Nah begitu. Itu baru al-ibadat ar-ra'isiyah namanya itu. Al-ibadat ar-ra'isiyah, itu yang 4 itu, salat, puasa, zakat, dan haji. Nah itu nggak bisa diketahui. Zakat misalkan terkait besaran atau benda-benda yang dikeluarkan sebagai harta zakat apa saja, lalu besarannya seberapa. Itu nggak bisa diakal-akalin, kecuali itu apa? Telah ditetapkan dari Rasulullah. Belum lagi praktik-praktik ibadah yang lain. Nah ini yang dimaksud bahwa akal itu tidak dapat mengetahui dengan sendirinya terkait perkara-perkara yang dapat menyelamatkan seseorang di akhirat. Fa fi bi'satil anbiya'i maka di dalam diutusnya para nabi maslahatun daruriyatun, itu maslahat yang daruriyah, yang pokok, lihajatihim, bagi hajat mereka para hamba, lidzalika, bagi demikian itu perkara yang munjiyah lil akhirah. Allahumma ka Allah mutafaddilun, memberi karunia oleh Allah biha, dengannya bi'satul anbiya, ala ibadihi, atas para hambanya Allah. Fahiya, maka dia bi'satul anbiya, safaratun, itu penghubung, bainal haqqi ta'ala, antara Allah ta'ala, wa bainal khalqi, dan antara makhluk. Penghubung atau duta. Duta itu bahasa Arabnya safir. Dubes, duta besar. Safaroh atau safir, orangnya safir, disebut safir karena dia apa? Penghubung. Misalkan duta besar negara fulan ada di Jakarta, nah, ini penghubung antara negara tersebut dengan Indonesia. Nah jadi para nabi pun begitu. Para nabi itu apa? Penghubung antara Allah dengan para makhluk. ويلزم الإيمان بالحساب والحشر والعقاب والثواب والنشر والصراط والميزان والحوض والنيران والجنان. والله أعلم بالصواب. Ya baca Bismillah. قال راجع رحمة القدير أحمد المشهور الدردير الحمد لله العلي الواحد العلم الفرد الولي المجيد وأفضل الصلاة والسلام على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه الأطهار سيما رفيقه في الغار وآله عكيدة سنية سميتها الخليلة البهية لطيفة نقيرة بالهجر لكنها كبيرة بالعلم تكفيك علما إن دون أن تكتفي أنها بزبدة الفن تفي والله أرجو في قبول العمل أن نفهم ثم كفر زلالي أقسم وقلا أقلل مالا الوجوب ثم الاستهانة ثم الجواب السادس الأقسام فافهم تلفها به واجب شرعا على المقتدي معرفة الله
الفريق غير الوجيه والوهدى من ليس بحق إن على مثل بها برسل الله عليه بالتحية أكرناه الواجب العقلي وما لم يقبل أنت بذاته بالتحية والمستعين كل ما لم يقبل سجدني ثبوتا للأولي وكل أمر قابل للانتفاع لثبوت جهدي سبل خفا ثم علم بها بسم الطريق عن عباد فلشمنا لتنتظروا لأنه قضى به تغيروا وجودوا بعد العدم والد والسبب بالقدم فاعلم بأن الأسماء بالوجود من واجبة الواحد المعبود نؤمن بأن كل أثر يهدي له أحسن فتبدي واحد سمسي فتنفسيها ثم تنيا خمسة سمية كده بذات ولو المقاقية وبنفسي إن تتقى وخلف الغير وجنية بالذات الصفات العلية الفهم بالتسير ليس إلا للغيب القهار جل وعلا من يكن بالطاعة أو بالعلة فذاك كفر العلة أهل الملة ومن يكن بالقوة الهدى ما ذكر بالعيون تلتفتين ولم يكن مكتشفا بأنه تصورها عن المستقيم لأنه يبين التسلسل والدور وهو المستحيل المنجلب والجليل والجميل والولي والظاهر القدوس والرب العليم نسوا عليه النور والتلاوة للصالح والسماء ثم المعنى سامة الراري علمه المحيط بالأشياء آية وقدرة الإرادة كل شيء كائن أراد أن يحكم بيديك كما القصد غير الأمر قدرة الميراث قد علمتها كان سالا بالبينة فبعد المقام كان السامع والإبصار والإله الفاعل المختار وواجب التعليق والشفاء ثم دومنا عند الآيات علم جسم والكلام السامع على قول سائر الأقسام وقدرة الإرادة تتعلق بالممكنة كلها قد تقاوم سمي المسامع هو البصر تعلق بكل موجود يرى وكلها قديمة بذاته لأنها ليست بغير ذاته ثم كلامه ليس بالحروف ما ليس بالترتيب كالمعلوم ويستحيل ضد ما تقدم من صفة الشاء قد فعل ذلك لأنه لا يكون صوفا أي أنا كان بالسي ومعروفا وكل من طلع به سواه والذي في البحر والدنيا الأين المعبود لا يفتكر لغير جل وللمقتدر جائزا بها كيف الرجال والترك والإشفاء واللسان وقل جلاس ولا وجبان لله كل سأل أدب ولسر خير رابط لله بجنة الغني للجنائي ذي الوقوع جائزا بالأقل وقد أتى به عليه النقل وعشق من الراس بالأمانة سلبي
والفطانة يسائل بك وعليه جائزة الأكل بحكيم يسألك فضل الغرامة للعالمين جل والنعمة يلزم الإيمان بالإسلام والنشر والإقام والثواب والنشر والشراء والميزان والأرض والنيران والجنان والجن والأملاك ثم الأنبياء والنور والبلدان ثم الأولياء وكل ما جاء من البشير والحق صار قد ضروري يقوي بكلمة الإسلام قد الإنسان الأحكام أكثر من ذكر عن الأجل ومن الذكر على الرتب وغلب الخفاء على الرجاء وسر مولك لا تنال وجدد التوبة للأوزار لا تحسن بالغفار وكن على آله شكورا وكن على بلائه صبورا وكل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور فما عنه مقدر وقضاء سالما كيف السماوات وأحسن للناس سكينة ولما تشوف الباب أغيار بالجند والقيام الأسار والفكر والذكر على الدوام مجتنبا النساء الأسار مرقبا لله بالأوامر تنقبا إلى الكمال وكل بذل الإكرام لك الطالب بالقلب والجعل على تعليم سوي الأبهل المرسل للأبهى وإن بخيرية وإن الرحمة الحمد لله على التمام وأفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشمي الخطيب وآله وصحبه الأكرمين على النبي الهاشمي الخطيب وآله وصحبه الأكرمين يقول عبد الله هو الأرض الأشعري الشافعي الحمدلي الأمر بالأجيب واجب على من قد سوى إن كل لا مثل لا يوعد الأرام قال نقل الإجماع بالمقام محمد الناس المصري والمثل والجمال المصنوي والبيقي قد ومن وسكرا إذا قد ذكر كان قدرا وأحسنا بعشره بالشام أجمعين كذلك الوجه صلاح الدين من أسر الغبار على المين جمهور بالأمة الأشاعرة جدوهم قوية وسفرا رب الفجر ليلة المعراج نبي الطير الصادق